Salam kekasih Tuhan sekalian yang berbahagia. Salam penuh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang telah berkenan kita semua menikmati kehidupan pada saat ini. Kiranya hidup yang kita jalani hari ini, kita jalani dalam tuntunan firman-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan setiamu. Pada saat ini sebagai tanda syukur kami hendak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terpilih dari kitab Amsal pasal 11 ayat 3. Kitab Amsal pasal 11 ayat 3 berbunyi demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang kejujuran adalah berbicara tentang komitmen dan sikap konsisten. Bicara tentang kejujuran juga bukan sekedar tidak berbohong, tetapi berbicara dan bertindak dengan benar. Kejujuran kata yang mudah diucapkan, akan tetapi tidak sesederhana dilakukan. Ada banyak hal yang sering mempengaruhi kita dalam bersikap jujur, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Yang tidak boleh kita abaikan dalam dunia kita, begitu syarat dengan beragam kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, dan ada begitu banyak kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, di tengah beragam kepentingan itulah kejujuran menjadi penting. Mempraktekkan kejujuran berarti membuat hidup kita bermakna, berarti, tapi juga membuat kita dapat menikmati kebahagiaan. Dengan sikap jujur, kita dilepaskan dari hal-hal yang tidak perlu kita tanggung. Kita dibebaskan dari banyak hal yang menekan kita. Sebab bukankah saat kita berlaku tidak jujur, baik kata maupun perbuatan, sebenarnya kita akan terus-menerus dihakimi oleh diri sendiri dan diikuti rasa bersalah. Dan kondisi seperti itu pasti tidak akan membuat kita bahagia. Sebuah pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah bagaimana kita mempraktekkan kejujuran. Ada sebuah ungkapan bilang begini, orang menghargai kita bukan apa yang mereka lihat dari kita, tetapi dari apa yang mereka alami dan rasakan dari sikap kita ketika bersama mereka. Orang menghargai kita bukan karena apa yang kita pakai, bukan karena jabatan, bukan karena gelar, melainkan karena sikap kita yang jujur. Beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam hubungan dengan kejujuran. Yang pertama, hargailah orang lain sebagai pribadi yang bernilai. Karena itu tidak sepantasnya kita tidak jujur terhadap mereka. Kalau kita menghargai orang lain sebagai pribadi yang bernilai, maka kita juga harus memelihara sikap jujur terhadap mereka. Kita pasti tidak senang jika diperlakukan secara tidak jujur. Orang lain pun sama. Mereka tidak mau diperlakukan secara tidak jujur. Karena itu sikap saling menghargai, saudara, menolong kita menjadi pribadi yang jujur. Kalau dalam kehidupan anggota-anggota keluarga,
kita hidup saling menghargai seorang akan yang lain, maka sikap saling menghargai itu menolong kita pun menjadi pribadi-pribadi yang jujur satu terhadap yang lain. Karena menghargai orang lain berarti juga menghargai diri sendiri. Merendahkan orang lain berarti juga merendahkan diri sendiri. Ingat saudaraku, hidup ini ibarat sebuah gemah. Apa yang kita teriakan, itu juga yang kita dengar. Ketika kita meneriakan semua yang baik, kita juga akan mendengar semua yang baik. Akan tetapi ketika kita meneriakan semua yang buruk, kita juga akan mendengar semua yang buruk pula. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, sadarilah bahwa ketika kita bersikap tidak jujur, sebetulnya kita juga sedang menghukum dan mempermalukan diri sendiri. Bertindak atau bersikap tidak jujur berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri, sehingga membuat diri ini menjadi tidak bernilai lagi. Yang ketiga, kejujuran itu mulai dari diri sendiri, dan kemudian kita dapat tularkan kepada orang lain melalui sikap kita yang jujur. Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal 11 ayat 3 mengatakan bahwa ketulusan orang jujur akan menuntun dia dalam melakukan kewajiban dan mengerjakan keselamatan. Oleh karena itu, jalan orang jujur adalah rata, karena ketulusannya membuat dia kokoh dan tidak perlu putar haluan setiap kali arah angin berubah. Karena orang jujur tidak memiliki tujuan yang lain selain menjaga hati nuraninya tetap bersih. Jika ketulusan dan kejujuran mengawal kehidupan kita, maka kita pasti berbahagia. Firman Tuhan pada saat ini memberkati kita, menolong kita untuk kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini dalam tugas dan karya kita menjalani hidup ini dengan sikap yang jujur. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kejujuran. Tolonglah agar kami tidak sekedar belajar saat ini, melainkan juga dapat melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Berkatilah hidup kami, rumah tangga kami, tugas dan pekerjaan kami. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ia menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.